Saya akan undang yaitu Pak Ustadz Munjil Anang. Beliau adalah sekretaris pengurus Kopontres Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan lihat bagaimana best practice ataupun kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh kawan-kawan pesantren Sidogiri. Beliau akan bicara tentang pesantren, investasi, pengembangan bisnis, dan pengelolaan ekonomi produktif. Monggo Pak Ustadz Munjil, waktu Pak Ustadz hanya 15 menit, Pak. Terima kasih Bapak Wendy. Kedengaran suaranya Pak ya? Kedengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama ngikutin kegiatan webinar yang diinisiasi oleh Mbak Penas dengan tema pesantren, pendidikan untuk kemandirian dan pemberdayaan ekonomi. Alhamdulillah, Pondok Pesantren di Sidogiri dikasih kesempatan untuk urun rembuk bareng-bareng sharing bersama dengan narasumber yang lain yang luar biasa ini. Para senior saya ada Bapak Ahmad Zayadi yang selalu membimbing pesantren Sidogiri. Di Kemenak juga ada Bapak Adrin Sila dan Dr. Yono Haryono di BI yang tentunya juga membimbing kami dalam hal percepatan digital, usaha digital di Pondok Pesantren Sidogiri. Baik, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengangkat tema, ingin bercerita tentang perjalanan Pondok Pesantren Sidogiri, sekalipun mungkin ini tidak bisa menggambarkan perjalanan ekonomi secara luas. Kopontren Sidogiri itu dari tahun 1961 sudah memiliki tagline dari santri oleh santri untuk santri. Itu tagline-nya. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tema yang disodorkan oleh Bapak Penas, akan kami fokuskan pada dua keyword. Yang pertama adalah kemandirian dan yang kedua adalah pemberdayaan. Dua keyword ini dalam hal ekonomi sangat menjadi acuan Pondok Pesantren Sidogiri sampai dengan berkembangnya ekonomi pesantren. Di kemandirian. Di kemandirian bahwa Pondok Pesantren Sidogiri sangat concern untuk menjadikan pesantren Sidogiri menjadi lembaga pendidikan yang bermandiri, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan itu sampai sejauh ini mulai tahun berdirinya Pondok Pesantren Sidogiri dari 1745 Masehi masih terus sampai sekarang itu bermandiri dalam hal akidah dan syariah. Kemandirian dalam akidah dan syariah ini kita implementasikan terhadap pendidikan yang diberikan kepada santri. Kalau ada yang tanya apa kurikulum Pondok Pesantren Sidogiri, jawabannya sederhana. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah. Itu saja. Kalau akidah kita bermadhabnya kepada Asy'ari dan Maturidi, kalau syariah kita bermadhabnya kepada Asy-Syafi'i. Apa yang didapatkan dari dua madhab tadi itu, kemandirian dalam pendidikan ini kita kembangkan dalam bentuk model-model pendidikan yang sekiranya para santri bisa melakukan pemahaman yang lebih cepat. Alhamdulillah, pada tahun 2010 Pondok Pesantren Sidogiri meluncurkan sebuah metode baca kitab cepat yang bisa mewisuda satu orang santri dalam setahun itu sudah bisa baca kitab gundul. Jadi mulai dari baca kitab bisa sampai dengan memahami dan mengaktualisasikan apa yang didapatkan dalam hal-hal itu. Nah, itu kemandirian dalam hal pendidikan. Nah, yang kedua adalah kemandirian dalam sisi ekonomi. Kemandirian dalam sisi ekonomi di slide sebelumnya masih. Nah, kemandirian dalam sisi ekonomi ini juga menjadi concern dari Pondok Pesantren Sidogiri untuk mandiri secara pendidikan, kurikulum mandiri secara prinsip, maka Sidogiri juga harus mandiri secara ekonomi. Sampai sejauh ini alhamdulillah Pondok Pesantren Sidogiri segala anggaran, pendapatan dan belanjanya semua dihasilkan dari insya Allah dari sumber-sumber yang kami yakini terpercaya, halal juga. Sampai saat ini kami tidak pernah melakukan
menerbitkan proposal-proposal kemana-mana, tapi masih dihasilkan dari iuran santri. Iuran santri setahun itu biaya SPP-nya di Sidogiri 1.200.000. Itu setahun. Untuk biaya asramanya, biaya kesehatannya, biaya mandinya juga. Dapat dari mana biaya-biaya pendukungnya? Maka Pondok Pesantren Sidogiri juga mendirikan beberapa unit usaha yang nanti akan saya paparkan dari milestone-nya Kopentren Sidogiri. Selanjutnya dari pemberdayaan. Keyword yang kedua ini, pemberdayaan ini, untuk penguatan dalam hal ekonomi yang selalu diajarkan oleh para masyayikh Sidogiri kepada kami, para santri-santrinya. Yang pertama itu adalah harus mengamalkan apa yang didapatkan dari kelas-kelas, dari surau-surau, bahkan dari keseharian dalam bersosial di lingkungan pesantren. Keseharian ketika para santri pergi ke pasar, bertemu dengan para penjual, para UKM, beli tempe, beli tahu, itu juga kita amalkan, diambil dari apa yang sudah kita dapatkan di kitab-kitab salaf. Praktek dari bermuamalah, ada baiknya, ada ijarahnya juga kita lakukan di pesantren. Itu untuk pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang kedua dalam hal ekonomi, Pondok Pesantren Sidogiri sadar betul bahwa kekuatan network pesantren, khususnya di alumni, para simpatisan yang memiliki ikatan emosional yang tinggi kepada pesantren, itu patut dijadikan senjata dijadikan amunisi utama dalam pengembangan ini. Makanya di awal-awal Pondok Pesantren Sidogiri itu betul-betul mengeksplornya adalah kekuatan network pesantren ini, para alumni, para simpatisan. Nah, yang terakhir dalam pemberdayaan ini, Pondok Pesantren Sidogiri melakukan upgrade skill santri dan para alumni. Kita lakukan percepatan peningkatan skillnya, kita lakukan beberapa pendampingan bisnis, juga mengedukasi para alumni, para santri tentang ilmu-ilmu ekonomi yang lagi ada sekarang, yang lagi trend. Kalau sekarang sudah zamannya adalah industri 4.0, maka Pondok Pesantren Sidogiri juga upgrade skillnya ke arah sana. Pondok Pesantren Sidogiri investasi SDM, ada santri yang bisa ngoding, bagaimana ada santri yang bisa jago di bidang branding, itu di upgrade skillnya. Itu keyword tentang kemandirian dan pemberdayaan. Kalau apa yang dilakukan oleh pesantren Sidogiri, mungkin di milestone Kopentren Sidogiri ini yang dapat saya ceritakan. Yang pertama, pada tahun 1961 itu awal mula berdirinya Kopentren Sidogiri, Koperasi Pondok Pesantren Sidogiri. Tahun 1061 itu Kiai almarhum Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi itu mendirikan sebuah toko kelontong awalnya yang memang sengaja dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan santri. Ya, butuh toilet trestnya, butuh buat bumbu dapurnya, buat berasnya, itu awalnya. Dan dari tahun 1061, Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi sudah memunculkan tagline Kopentren itu dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Bahkan sebelum koperasi ada di Indonesia. Kalau koperasi ada sebuah tagline dari anggota untuk anggota oleh anggota. Nah, ini kalau Kopentren Sidogiri dari sejak tahun 1061 sudah ada tagline dari santri oleh santri untuk santri. Nah, alhamdulillahnya pada tahun 1097 Kopentren Sidogiri mengajukan badan hukum. Pada waktu itu anggotanya masih terdiri dari keluarga dalam pesantren, dan membangun beberapa toko-toko selain toko kelontong, juga membentuk untuk unit makan santri, kebutuhan santri dalam komunikasi, wartel kalau dulu. Dan pada tahun 2009 Pondok Pesantren Sidogiri sudah mulai merambah usaha di bidang manufaktur. Maka pada tahun 2009 itu Pondok Pesantren Sidogiri mendirikan sebuah pabrik air minum dalam kemasan dengan merek Santri. Pada tahun 2010 inilah menjadi cikal bakal Kopentren Sidogiri mulai berani keluar dari kandangnya. Jadi anggotaan di Kopentren Sidogiri dibuka secara luas pada tahun 2010 dan membuka unit toko retail pertama di luar lingkungan pesantren. Jadi kalau di slide yang para hadirin lihat ini dari tahun 1061 sampai dengan 2010, ini
Ini Pondok Pesantren Sidogiri betul-betul mendirikan sebuah bisnis, usaha, ikhtiar dalam bermandiri dalam sisi ekonomi, itu mengeksplornya adalah sisi emosional dari jaringan alumni. Jadi networknya dari tahun 61 sampai tahun 2010 ini. Nah, baru berikutnya pada tahun 2014 Kopontren Sidogiri melakukan rebranding manajemen yang awalnya Kopontren Sidogiri sebelumnya itu adalah mengeksplor sisi emosional para alumni. Nah, tahun 2014 ini secara serentak Kopontren Sidogiri mendirikan 4 PT. Jadi ini agak unik nih kalau di pesantren Sidogiri. Kita bikinnya Kopontren Sidogiri, nah di bawahnya Kopontren itu ada beberapa PT-PT. Jadi PT-PT-nya itu menginduknya ke Kopontren Sidogiri. Holdingnya adalah sebuah koperasi. Kenapa koperasi yang kita tonjolkan, yang kita edukasi kepada masyarakat? Karena koperasi itu menjadi badan hukum, menjadi sebuah konsep berekonomi yang menurut Pondok Pesantren Sidogiri yang paling bersyariah. Kita dikenalkan dengan musyarakah, konsep mudharabah yang kesemuanya adalah merupakan konsep berjamaah secara ekonomi antara para syarik, berjamaah tidak hanya oleh anggota tapi juga dengan para supplier. Itu kenapa Kopontren Sidogiri yang kita jadikan brand value yang kita ingin sharing kepada masyarakat dan kita tampilkan kepada masyarakat. Nah, kembali lagi kepada slide, tahun 2014 Kopontren Sidogiri mendirikan 4 PT. PT yang pertama namanya adalah PT Sidogiri Mitra Utama. PT Sidogiri Mitra Utama ini core bisnisnya ada di toko retail dan grosir. Yang awalnya toko-toko Kopontren itu namanya brandnya adalah Kopontren Sidogiri. Pada tahun 2014 maka kita ganti namanya, tidak lagi menggunakan Kopontren Sidogiri karena kami sudah tidak ingin lagi terus mengeksploitasi sisi emosional para alumni, tapi juga kita ingin tonjolkan sebuah kegiatan usaha, kegiatan bisnis yang profesional. Makanya Kopontren Sidogiri yang awalnya yang nama awalnya adalah Kopontren Sidogiri, kita rebranding menjadi Toko Basmalah. Basmalah ini sebuah konsep dari barokah, syariah, dan maslahah. Kenapa toko retail dan grosir? Kita masih tetap grosiran. Kenapa harus grosir, tidak retail seperti toko-toko modern lainnya? Karena yang ingin kita sasar adalah ketika kita hadir di satu tempat, maka toko-toko kecil sekitar, toko-toko kelontong sekitar itu bisa bermitra dengan kami, bisa berjamaah dengan kami, ngambil barang di kami, dijualnya dengan harga yang sama, dengan harga yang kompetitif. Jadi kita datang tidak membunuh, tapi juga ingin merangkul mereka. Termasuk juga kepada para kaum industri yang biasanya agak susah masuk di toko-toko modern, kita kasih peluang yang lebar agar bisa naik kelas. Yang mungkin awalnya punya produk keripik kemasannya, produknya masih berminyak, kita bantu, kita dampingi agar produknya bisa naik kelas, terus berlegalitas dan bisa kita jual bareng-bareng di toko Basmalah. Nah, pada tahun 2014 juga Kopontren Sidogiri juga mendirikan PT Sidogiri Madu Utama, sebuah perusahaan distribusi AMDK Santri tadi yang tahun 2009 itu kita bangun pabriknya. 2014 ini kita bentuk PT untuk mendistribusikannya. Nah, yang menarik adalah tahun 2014 juga kita mendirikan PT Sidogiri Pandu Utama. Pandu Utama ini sebuah perusahaan konsultan bisnis syariah yang tujuannya adalah percepatan upgrade skill santri, pendampingan UKM. Pondok Pesantren Sidogiri sadar betul bahwa santri itu karena dari awal diajari kurikulumnya betul-betul syariah, masih Fathul Qori, masih Fathul Mu'in, tidak ada pelajaran lain-lainnya, maka Pondok Pesantren Sidogiri sadar betul akan kekurangan itu. Di tahun 2014 ini, Pondok Pesantren Sidogiri mendirikan sebuah PT yang sekiranya bisa upgrade skill santri, upgrade skill para alumni untuk siap dalam dunia bisnis, sekiranya bisa bermandiri dalam ekonomi. Ya. Nah, pada tahun Bisa diinstruksikan Pak Ustaz. Baik. Nah, pada tahun 2018 ini kebetulan sekarang adalah era industri 4.0. Tahun 2014 Pondok Pesantren Sidogiri meluncurkan EMAL. EMAL adalah uang elektronik
yang digunakan untuk gateway seperti OVO, Dana, dan lain sebagainya. 2020 legalitasnya berupa fintech. Ini nanti sangat-sangat butuh bantuan dari BI, butuh pendampingan dari BI. Apa sekiranya emal ini bisa menjadi sebuah payment gateway yang open loop. Kalau sekarang masih close loop, masih di internal pesantren. Itu untuk yang emal. Itulah milestone Kepon Sidogiri sampai dengan saat ini. 2018 kita sudah mulai melek digital dengan meluncurkan emal ini. Terakhir di kesempatan kali ini, Pondok Pesantren Sidogiri sadar betul bahwa SDM yang dihasilkan itu adalah SDM yang kita dari awal itu sudah diajari tentang bagaimana meneladani Rasulullah, tentang bagaimana menerapkan sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat Rasulullah yang selalu kita jadikan pegangan adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah. Insya Allah SDM pesantren itu sidik, berintegritas, amanah, profesional, dan selalu akan sharing, beredukasi kepada masyarakat. Cuma memang dari sisi fatonahnya, dari sisi kemampuan kecerdasannya dalam dunia bisnis yang sekarang itu masih kurang. Itulah kenapa kita butuh yang namanya percepatan tadi, kita bentuk PT Pandu tadi itu. Alhamdulillah BI juga sudah memfasilitasi pesantren-pesantren, mempunyai program bisnis inkubator, mempunyai program tukar SDM antar pesantren biar saling sharing. Itu yang saya kira untuk meningkatkan sisi fatonah yang mungkin masih minus di Pondok Pesantren Sidogiri. Saya kira begitu Pak Wendy yang dapat kami sharing tentang perjalanan Kepon Sidogiri. Baik. Ya, matur nuwun Pak Kiai. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Pak Ustadz Munjal Anam.